Lihat jawab pertanyaan ini. Di Papua ada orang Islam tidak? Sayang, di Papua itu seimbang. Kristen dengan Islam banyak di Papua. Dan ada orang asli Papua yang Islam juga ada. Tidak seperti daerah lain. Kita itu hidup itu rukun. Apa yang daerah lain pikirkan bahwa Kristen dengan Islam itu bermusuhan itu tidak ada di Papua. Jadi di Papua juga banyak Muslim. Aduh, saya ada main TikTok ini ya. Punya mulut buat ngomong, punya tangan buat nampol, punya kaki buat nendang. Gak zaman mainannya itu sindir-sindiran, udah gede bukan anak kecil lagi. Kalau seandainya punya nyali baku hantam, gak punya nyali lebih baik diam. Tidak jadi orang kaya. Kenapa dibilang kaya? Kalau orang Eropa nggak punya pabrik, PT, perusahaan, dia nggak bisa keliling dunia. Kalau bisa dia keliling dunia, tinggalnya di hotel berbintang 5. Kalau orang dakwah nggak punya apa-apa, tapi dia bisa memperjuangkan agama ke seluruh dunia. Tinggalnya di mana? Di taman sorga, di masjid, di rumah Allah. Kalau orang dakwah ini orang senang. Sebelum ikut dakwah dia diperbudak oleh dunia. Setelah ikut dakwah dia memperbudak dunia. Ibadah diutamakan, dunia dinomorduakan. Sebab ibadah ini tujuan. Kalau dunia keperluan tandang, pangan, papan, kendaraan, nikah, anak, istri itu akan ditinggal. Tapi kalau ibadah itu untuk bekas selama-lamanya. Aku jadikan jin dan manusia mengabdi. Dan selanjutnya orang dakwah ini orang jawara, orang jagoan. Dia menjumpai umat, mau preman, kayak mau polisi, mau tentara, seluruh lapisan masyarakat diajak ikut usaha dakwah. Dan lagi orang dakwah ini orang. Ini cara masyarakat Aceh menjaga ulama saat khotib atau saat berkhutbah, termasuk imam. Caranya seperti ini. Menghindari dari tusukan orang gila. Nah, mulai di Aceh buka pintunya kan? Nih, bentar. Nih, jadi di sebuah masjid, awas Aminah. Ya, nih. Khotib terjaga, terus buka dikit lagi. Oke, buka habis. Coba tutup. Jadi setelah imam naik mimbar, ditutup. Menghindari ada orang gila bunuh ulama. Sekian laporan dari Aceh. Nih. Ibu-ibu meninggal siapa yang doakan? Kalau ibu meninggal siapa doakan? Suami. Baru 3 bulan dia kawin lagi. Ayo, ada kawan saya pergi tanah suci, Pak. Meninggal istrinya.
bengkak matanya menangis. Wih, hebat betul. Jarang-jarang laki-laki bengkak matanya kalau istrinya meninggal. Menangis, Ustadz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan usaha saya. Istri saya ini yang paling berharga mengurus bisnis saya. Rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Wah, sabar Pak, sabar Pak. Baru beberapa bulan saya pergi jogging. Ketemu saya di tempat jogging, ada perempuan ikut muda, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Baru 4 bulan lupa sama istri. Ayo Bu, siapa yang doakan ibu kalau sudah wafat? Anak. Bapak-bapak, siapa yang doakan kalau bapak meninggal? Siapa? Istri, diambil orang kalau dia masih muda. Salah tidak atau dosa tidak seorang istri membantah omongan suami? Misalnya, ngomong apa suaminya? Misalnya, pada saat kita mau dinas, kita juga kan polwan ada apel pagi, Ma. Ya. Terus kita buru-buru mau dinas, suami minta lagi, Ma. Maaf. Saya mengerti kalian masih muda. Yang namanya suami minta, Rasul bersabda delima. Dengerin yang lain ya. Walaupun kalian di atas unta, maksudnya lagi naik kendaraan, suami minta kasih delima. Hadis. Yang mabuk lo, yang zina lo, tapi judi, mabuk, zina, maksiat, Mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi. Yang mampus bukan lo doang, monyong.